tujuan kita seperti ini kan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan, walaupun bukan hanya menilai kekurangan. Kita sama-sama mempunyai kekurangan juga kan. Jadi insya Allah kita akan memperbaiki sama-sama apa yang akan direncanakan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Jadi selanjutnya kenapa kita melakukan supervisi? Jadi pasca observasi nih, jadi nanti ada persiapan awal agar ibu lebih siap atau mempersiapkan pembelajaran bagi murid sesuai dengan yang dilakukan sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan ibu lakukan. Itu apa nih tujuan yang Ibu Putri ajarkan di dalam kelas nantinya? Tujuan pembelajaran yang bahasa ya. Kalau bahasa seperti yang kita tahu bahwa bahasa Inggris di tingkat SD itu adalah bahasa asing yang tujuannya diajarkan kepada anak-anak supaya memperkaya kemampuan berbahasa mereka. Nah, karena di tingkat SD jadi mereka disebut dengan beginners. Untuk beginners itu memperkuat kemampuan bahasa biasanya di kelas tinggi, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Walaupun kelas 1 juga mereka mendapatkan materi yang udah jauh beda gitu. Jadi tujuannya yang pertama supaya siswa itu lebih banyak mengenal bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris adalah bahasa yang universal yang dipakai di seluruh dunia. Makanya masuk ke dalam kurikulum pembelajaran. Terus area apa yang ingin dicapai di pembelajaran ini? Ya, kalau seperti kita pahami juga ya sebagai seorang pendidik, itu ada dua hal yang kita ukur dari siswa. Yang pertama pengetahuan. Yang pertama pengetahuan, dimana siswa bisa mengklasifikasi, mengidentifikasi, kemudian menghafalkan, melafazkan beberapa vocabulary, kemudian kalimat dan juga dialog. Juga mereka juga untuk merespon ketika kita bertanya atau ketika kita memberikan pernyataan seperti itu. Kemudian keterampilan ya, keterampilan itu di mana siswa bisa menulis. Nah, kita tahu ya kalau bahasa Inggris itu lain dibaca, lain ditulis. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan siswa ada yang kurang huruf gitu, atau kelebihan huruf itu bisa kita koreksi. Kemudian keterampilan membaca juga, karena memang bahasa Inggris lain ditulis, lain dibaca, lain juga kalau artinya gitu ya. Jadi kalau misalkan siswa membaca ternyata pronunciation-nya masih kurang, bisa kita koreksi. Baik, mantap sekali Bu. Selanjutnya ada rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nih. Model apa atau metode media apa nih yang akan Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? Ya, kalau rancangan atau model itu saya lebih tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena sebelumnya tujuan pembelajaran itu sudah kita susun berpihak kepada peserta didik. Karena berdasarkan hasil tes diagnostik di awal tahun ajaran, itu kita tahu bahwa siswa dalam satu komunitas atau dalam satu kelas itu berbeda-beda. Latar belakang, gaya belajar dan sebagainya itu berbeda-beda. Makanya dalam hal ini menurut saya apalagi bahasa asing itu yang paling cocok adalah model pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa belajar secara berkelompok melakukan LKPD, kemudian kelompok itu terdiri dari kelompok yang bermacam-macam gaya belajar dari satu kelompok, jadi bisa saling bantu. Ada yang visual, audio, ada yang melihat gambar. Nah, dalam hal ini juga sebagai guru saya menyediakan beberapa media. Di antaranya seperti kita tahu buku paket, itu sangat penting untuk siswa karena dia tahu batas pembelajaran. Yang kedua flashcard atau kartu yang isinya itu vocabulary terkait dengan materi di hari itu gitu. Yang ketiga games. Nah, itu games bisa kita mainkan di flashcard gitu. Nah, kemudian ada video, karena kita tahu ya kalau menonton tuh siswa sangat tertarik gitu. Jadi menonton video-video pembelajaran atau video-video yang kita akses terkait dengan pembelajaran di hari itu. Insya Allah mantap sekali. Semoga pembelajaran
pelajaran utama yang warna lokal, jadi masuknya itu seminggu sekali. Insya Allah hari Kamis saya akan ke kelas ibu untuk melihat nih dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas, langkah-langkah apa saja yang digunakan. Selanjutnya kita akan mengadakan pasca observasi. Insya Allah setelah ibu melakukan observasi, saya dan kita ini akan diamati oleh pengajar praktik yang mendampingi kita setelah melakukan observasi. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu apa nih yang ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, supervisi ya juga setiap tahun dilakukan oleh sekolah. Itu kesannya kayak horor kali ya, karena memang ya, dilihat kayak langkah-langkah pembelajaran tuh ada aja yang kurang. Cuman saya yakin ya bahwa supervisi tujuannya bukan untuk mencari kekurangan siswa atau kekurangan guru, tapi bagaimana menciptakan langkah-langkah untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih Bu Putri. Saya lihat perannya sebelum kita melakukan observasi dengan apa yang telah Ibu sampaikan barusan sudah sangat baik nih. Semoga apa-apa yang Ibu harapkan dari siswa dengan pembelajaran yang sudah semaksimal mungkin Ibu persiapkan dapat Ibu lakukan dan anak-anak mampu menerapkannya. Terima kasih Ibu Putri sudah membantu saya mau di supervisi ya Pak ya, melakukan observasi, bukan seperti Miss bilang tadi, bukan untuk melihat kekurangan ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu. Siap. Guru. Salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Okay, good morning my lovely student. Good morning. How are you today? I'm good. And You? I'm very well. Thank you for asking me. Okay. Semuanya Ustazah lihat udah berseri-seri ya, berarti udah siap belajar. Tapi sebelumnya Ustazah mau ice breaking dulu ya. Kalau Ustazah tanya nanti jawabnya pakai irama yang sama, oke? Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm good. Oke, untuk seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, maka kita akan mulai berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Oke, kelas nama Syura hari ini hadir semua? Hadir, ada yang nggak hadir? Oke, saya panggil beberapa ya. Zafran, Arga, Felisa, Diandra, Aufar mana? Oh hadir ya. Ali. Oke. Alright. Sebelum itu, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Animal story. That's very good. All of you have to be focused today, ya. Oke. Tujuannya apa ya kita belajar animal story? This is what I mean. Oke. Silakan dibaca Ali. Tolong Ustazah sebentar. Dan lingkungannya yang ada di
Okay, thank you Ali. So, today kalian sudah tahu tujuan pembelajarannya apa, maka Ustazah akan bertanya pertanyaan yang sangat menarik. Ketika kalian ingin melihat hewan, hewan ada macam-macam ya, klasifikasi hewan ada macam-macam. Itu kita perginya kemana? Zoo. Ada yang pernah pergi ke kebun binatang? Pernah. Ada yang pernah pergi ke kebun binatang? Pernah. Apa yang dilihat di sana? Animals. What kind of animals? What kind of animals? Fish. Then what else? Lion. What else? Tiger. What else? Monkey. What else? Octopus. What else? Giraffe. Zebra. What else? Starfish. Crocodile. Itu menyeramkan semua ya. Adakah kalian melihat pets? You know pet? What does it mean pets? Hewan peliharaan. Adakah hewan peliharaan di zoo? Ada nggak ya? Jarang ya. Kebanyakan di zoo itu adalah hewan liar atau yang kita sebut dengan wild animals. Alright, this is some video for you. I have one video for you. Please, before it, prepare your pencil. Siapkan alat tulis. Oke, Ustazah akan menanyakan hewan apa sajakah yang kalian lihat di gambar. It's the weekend and Tofu wakes up early. He goes to Tia and asks what they could do today. Good morning, Tia. Whoa, somebody is up early on a weekend. Maybe we could utilize this time by planning a day out? Definitely, we can. How about visiting the zoo today? We will have plenty of time to explore. What do you think? That's a wonderful idea, Tia. Let's have breakfast quickly and leave. What does it mean, the zoo adventure? The zoo adventure, what does it mean? Adventure artinya petualangan. Petualangan Tofu di kebun binatang. Hello friends, I am your zoo guide today. I will tell you about different kinds of animals as we go along. Are you guys excited for the zoo adventure? Yes, we are. So the zoo is divided into parts according to the habitat of animals. What does a habitat mean? A habitat is like a natural home to animals that provides them favorable conditions to survive. Just like we can survive in a safe place and not in a jungle or underwater. Oh, okay. We are at the terrestrial section of the zoo now. What is that? Tiger. You have to listen the explanation about the tiger. Next. Oh, what is terrestrial? It's terrestrial, Tofu. What does it mean? The term terrestrial comes from the Latin word terra, which means land. Oh, I get it. Terrestrial animals are those who live on the land. Am I right? That's absolutely correct, young boy. Look around now. Oh, that's a lion. What's that? Good. Whoa, look, a deer is hiding. What's that? Oh no no. Yeah, what's that? What's that? Deer. Good. Look at the giraffe's neck. Can I be tall like a giraffe when I grow up? Oh, and isn't that a zebra? It's so beautiful. See, there's a hippopotamus too. Generally, most of them have 4 legs so that they can walk on earth. After zebra, what do you see? After zebra, hippopotamus. Next. Dogs and cats are also terrestrial animals. Since they are pet animals,
we cannot keep them in the zoo. So these animals cannot go into the water? No, dear. This doesn't mean they can't go into the water at all. It simply means that these animals can't live in an aquatic environment as the only habitat for survival. What is an aquatic environment? Come, let me show you. Whoa, now this is something cool. Wow, look at that fish. It's huge. Now these are aquatic animals. They are designed to live inside the water and cannot survive on the land for too long. Oh, What's that? Fish. Aquatic animals. Aquatic animals adalah hewan yang hidupnya di laut. Oke. water bodies are home for these animals. There are giant fish like sharks, whales, and dolphins to small animals like crabs, lobsters, and other fish. Now look, that's a star-shaped fish. Can anyone tell me what do we call it? I know, that's a starfish. That's right. Oh look, it's an octopus. It has 8 legs, and that's why it's called an octopus. That is funny. What if we had 8 legs? But how do aquatic animals breathe? I can't breathe underwater at all. Good question. Many marine animals like fish have special respiratory organs called gills. These organs extract dissolved oxygen from water and excrete carbon dioxide. What about those animals who don't have these special respiratory organs to breathe underwater for a long time? Well, nature has its own way of surprising us. Such animals have the ability to survive both on land and in water as well. These animals are known as the amphibians. Aren't these cold-blooded animals? They absolutely are. Toads, frogs, salamanders, etc. All these belong to the category of amphibians. They use special tactics to protect themselves. Some species create a foul odor to keep themselves safe, while some pretend to dead when they detect danger. Wow, that's so smart. Do you want to know about the wiser category of animals? Yes, please. Well, arboreal animals spend most of their time on trees to protect themselves from danger, as most predators tend to What's that? Monkey. Good. roam on the land. These animals perform most of their activities like eating or sleeping on trees. Like monkeys. Yes, like monkeys, koalas, etc. These animals mainly depend on leaves, flowers, fruits, and seeds, so generally they don't feel the need to roam on the land. That sounds adventurous. Look at that monkey swinging around on the branches. Yeah, looks like a lot of fun. Now we come to the last category of animals, the aerial animals. What are aerial animals? These animals have the ability to fly in the sky, such as birds. They spend most of their time flying in the air. Can anybody name a few more aerial animals other than birds? Bats! Flying squirrels! Good job, kids! Flying insects also belong to this class. Now we have reached the end point of the zoo. I hope you guys enjoyed the trip. Yay! This was fun, Tia, wasn't it? Oh yes, look, we utilized the Sunday morning. That's right, and I learned so much today about different kinds of animals. For your favorite rhymes, stories, and more,
Okay. All right, class. Now you have see. Okay. Now in the zoo you have see many kinds of animals. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang kalian lihat di video tadi ya. Ada yang bisa menyebutkan 2 saja. Apa? Zafran? Tiger. Then? Okay, some kind like animals have wings. Apa kak? Bird. And then animals can aquatic animals. Apa li? Aquatic animals? Dolphins. What else? Aquatic animals. Aquatic animals. Apa kali mau jawab tadi? Shark. Then what else? Octopus. Diandra? Shark, Ali, same as Ali. Then you? Disa? Starfish. Oke, banyak sekali ya macam-macam. Nah, karena itu hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang karakteristik hewan. Contoh, kalau saya bilang, this animal has 4 legs. Apa legs? Kaki. This animal has 4 legs. It is big, like a big cat. It has black and orange strips in his body. What is that? What is that? Tiger. Ya, itu adalah salah satu karakteristik daripada hewan yang tadi kita lihat pada zoo tadi. Oke. Kita lihat ya, apa ya next berikutnya. Nah, this is what is that? Fish. Ada hewan fish tadi di video? Ada. Termasuk dalam golongan apa sih namanya? Aquatic animals. Oke. Nah, ini ya salah satu trik yang Ustazah berikan kepada kalian ketika belajar bahasa Inggris tidak tahu arti, maka ditunjukkan oleh yang namanya gambar. Ustazah nggak tahu gills artinya apa ya? Insang. Nah, ya. Kemudian ada scales. Artinya apa scales? Scales artinya apa? Sisi, karena ditunjukkan oleh gambar yang ada sisi. It's some kinds of fish. Fish has head, eye, scales, dorsal fin. Dorsal fin apa? Dorsal fin. Dorsal fin itu adalah sirip di bagian atas. Ya. Kemudian ada caudal fin. Caudal fin adalah sirip di bagian belakang caudal fin atau di bagian ekor. Kemudian ada pectoral fin. Apa pectoral fin? Sirip di bagian sayap di sininya bawah betul bawah. Ya, oke. This is part of fish. Kita lihat artinya apa? Nah, ada mouth, ada eye, ada apa lagi? Head, ada apa lagi? Scales, ada apa lagi? Dorsal fin, ada apa lagi? Body, ada? Caudal fin, ada apa lagi? Gills. And then the last? Okay, next. Ada hewan apa? What is that? What is that? Turtle. Bisakah turtle hidup di darat? Bisa. Bisakah turtle hidup di air? Bisa, oke. Apa saja bagian dari turtle? Apa saja bagian dari tubuh turtle? Ada shell. Shell itu apa ya? Cangkang atau yang kita sebut dengan rumah si kura-kura. Ya, kemudian ada apa lagi? Head, ada kepalanya. Kemudian ada apa lagi? Ada tail. Kemudian ada apa lagi? Legs. Kemudian ada apa lagi? Mouth, ada mouth, mulut. Ada apa lagi? Ada eye, ada apa lagi? Ada mandible. Mandible, kemudian ada apa lagi? Nostril. Apa nostril? Nostril tuh hidungnya si kura-kura. Itu namanya nostril. Ya, bukan nose hidung kita. Nostril hidungnya kura-kura. Oke, apa ya artinya? Oke, ada apa? Sebutkan part of turtle's body. Ada? Neck, shell, tail, legs, mandible, mouth, nostril. Oke, selanjutnya ada hewan apa lagi ya?
Tadi udah hidup di air sudah, 2 alam sudah. Oke, next. Animal characteristic and vocabulary. Ya, I want to show you something. So, di sini ada spot, bintik-bintik hitam biasanya terdapat pada hewan macan tutul ya. Next, long neck. Long neck. Hewan apa? Ayo. Giraffe. Dan tahu burung unta? Tahu. Apa bahasa Inggrisnya? Ostrich. Ya, benar sekali ostrich. Kemudian ada long and thick tail. Apa itu? Kira-kira hewannya apa? No. Kira-kira hewannya adalah squirrel. Tahu squirrel? Tahu? Tupai. Oke, lanjut. Next. Has horn. Iya, apa itu hewannya? Rhinoceros. Kemudian ada lagi? Stripes, orange, and black. Tiger. Good, very good. And then stripes, black and white. What does it mean? Zebra. Next, has tusk. What is that? Elephant. And has trunk. What is that? Elephant. And next has paw. You know, tiger, then lion, cat, cheetah, jaguar. You know jaguar? Yeah? Okay, jaguar. And then ada next, fur. Yes, so many animals have fur. Ya. Apa ya yang punya bulu? Monkey. Dove, tahu dove? Dove apa dove? Dove. Hewan apa ya dove? Ya ampun, ayo. It's kind of bird. I want to tell you about the clue. What is that? It is a kind of bird. It has a soft fur. Soft feathers. Dia adalah merpati. Bahasa Inggrisnya adalah dove. Dove, ya. Oke. Comb. Hewan apa yang punya comb? Hewan apa? Ayo. Apa? Bahasa Inggrisnya. Iya, chicken. Next. Weasel. Ayam apa? Ayam. Aduh, udah dibilang kan. Apa? Chicken. Next. Whisker. Cat. Then tiger. Then lion. Oke, etc. Ya, cheetah. Mane udah jelas ya. Hewan apa? Lion. Oke. Hewan tadi, maka kalian harus memberi label atau menamai bagian-bagian tubuh hewan. Sebelumnya Ustazah ada satu permainan sebagai selingan. Silakan berdiri semuanya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. First is good morning everybody. How are you? I'm good. Good morning everybody. How are you? I'm good. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody. How are you? I'm good. Oke, sekarang ada satu permainan yang akan merangsang pengetahuan kalian terhadap hewan. Tapi sebelumnya Ustazah mau tes konsentrasi dulu ya. Oke, pernah main Simon Say? Nah, jadi kalau saya bilang Simon Say berarti lakukan perintahnya. Simon Say touch your head. Simon Say touch your hand. Simon Say touch your leg. Simon Say touch your finger. Simon Say touch your eye. Kalau tidak ada Simon Say, maka tidak boleh pegang. Ya, maka tidak boleh pegang. Ini tes konsentrasi lo ya. Oke. Simon Say touch your ear. Aduh, bingung. Simon Say touch your eye. Simon Say touch your head. Simon Say touch your shoulder. Simon Say touch your leg. Simon Say touch your
nose. Simon say touch your mouth. Mouth. Simon say touch your finger. Touch your friends. Oke, very good. Nggak ada yang itu ya, nggak ada yang melakukan karena tidak ada Simon say. Oke, tepuk tangan untuk semua. Lanjut. Oke, lanjut ya. Mantap, konsentrasi, masih konsentrasi. Masya Allah. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, Tiger. Oke, this is what animal? What animal? Chicken, ya, chicken. Chicken has The chicken has head, hook, eyes, beak, wattle, tail, wings, legs, and birds. It lives on the land. it live on the land. Oke, lanjut. Laut. Iya, laut. The elephant has a head, trunk, body, tail, legs, tusk, ear, and arms. Oke, silakan berikutnya. Hewan apa, Kak? What? Lion. Oke, listen to the crocodiles. Loud. The lion has its for eye, claw, Whisker. whisker, Dan fur ya. Ya, tail. all mouth is the life on the life. Oke, lanjut. Silakan. The tiger has a ear, whisker, Whisker. Yeah. nose, tail, mouth, and orange black stripes on his body. Oke, very good. Very good. The cat has eye, nose, mouth, fur, paw, claw, tail, whisker, hair. It lives on the land. Oke, berikan tepuk tangan paling meriah untuk kelompok krokodil. Silakan duduk. Sebelum kita menutup jumpa kita hari ini, semuanya silakan membaca doa kafaratul majelis. So I want to remember you that first you have be a good person. Dimanapun kalian berada, kalian harus menjadi anak yang baik. Karena setinggi apapun ilmu yang kalian punya, tidak akan berarti kalau kalian tidak menjadi anak yang baik. Ya. Dan satu lagi saya bilang, selalu ingat vocabulary. Ingatlah bahwa belajar bahasa Inggris bukan tentang penguasaan ilmu, tapi tentang kebiasaan. Ya, kemudian adab di depan orang tua harus dijaga. Karena semua anak-anak ustazah sudah besar, sudah akil balik, sudah kelas 6, sudah remaja. Ya, adab di depan orang tua itu harus selalu dijaga. Kalian sudah belajar bagaimana hewan-hewan itu berkembang biak. Bagaimana hewan-hewan itu diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Dia tidak akan bisa hidup kalau bukan di lingkungannya. Contoh, bisa monyet hidup di air? Enggak. Bisa ikan hidup di udara? Enggak. Nah, begitulah kita. Ya, jadi apapun yang terjadi, setinggi apapun ilmu yang kalian dapat hari ini, boleh share ke teman-teman yang lain, lebih-lebih ke teman-teman yang tidak hadir. Ya, di depan orang tua ingat jaga sikap. Di hadapan teman-teman juga semuanya punya adab. Oke. Nah, sekarang vocabulary ini nanti akan ustazah
berikan ke Ustazah share bahannya ke grup kelas ya, nanti bisa dilihat, nanti bisa dilihat, dicatat ya. Dan jangan lupa kalian harus selalu belajar di rumah. Ingat kata-kata mutiara kita hari ini, kata-kata motivasi kita hari ini adalah you are what you think. Kalau kalian berpikir besar, maka insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang besar. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss Putri. Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah kemarin melakukan observasi ya. Jadi kan yang ingin saya tanyakan nih, gimana nih perasaannya setelah melakukan observasi kemarin? Ya, alhamdulillah lebih tenang ya, lebih aman. Karena memang kalau di supervisi itu beda dengan ngajar sendiri. Jadi setelah di lakukan supervisi, ya lebih tenang lah. Alhamdulillah. Jadi ini area pengembangan atau langkah-langkah apa yang udah Ibu lakukan kemarin di kelas? Ya, seperti yang ada di modul pembelajaran sebelumnya ya, kita mengambil area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Seperti yang kita tahu bahwa pengetahuan itu terkait dengan materi tadi, seperti biasa siswa harus bisa merespon percakapan, kemudian memberikan respon terhadap pernyataan, nggak cuma pertanyaan tapi juga pernyataan, kemudian menuliskan beberapa vocabulary yang memang terkait dengan materi tadi. Kemudian area keterampilan ya, tadi satu lagi, kalau keterampilan itu cukup ketika siswa bisa mempresentasikan hasil LKPD-nya yang udah tadi saya bagikan secara kelompok. Gimana tadi pembelajarannya, apakah sudah berhasil nih menurut Miss Putri? Alhamdulillah selama proses belajar mengajar karena yang berlangsung tadi saya juga melakukan pendampingan individu ya, karena memang walaupun kita sudah membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil, bukan berarti kita bisa lepas gitu aja mereka, pasti mereka butuh bimbingan. Dan juga mereka tadi antusias terlihat dari bertanya, juga mengungkapkan pendapat. Jadi memang ada beberapa kendala seperti harus ada beberapa siswa, tadi ada sekitar 5 atau 4 orang siswa yang harus dilakukan pendampingan individu, tapi sudah dibagi di dalam kelompok kecil. Jadi tetap satu kelompok itu ada 1 orang yang dibimbing. Jadi kendalanya apa nih yang Ibu dapatkan di dalam kelas selama proses pembelajaran? Alhamdulillah kendala tadi alhamdulillah sudah teratasi ya. Seperti misalnya banyak siswa yang bertanya yang belum memahami direction, karena di situ ada petunjuk soal, petunjuk dari LKPD ditulis dalam bahasa Inggris juga dalam bahasa asing. Jadi banyak siswa yang mungkin kalau kita jelaskan bahasanya sedikit formal ya mungkin mereka belum paham gitu ya. Tapi kalau misalkan kita implementasi dalam bahasa sehari-hari, alhamdulillah mereka sudah paham. Insya Allah, alhamdulillah berarti pembelajarannya sudah berjalan lancar dan sesuai harapan yang Miss Putri harapkan nih dari pra yang kemarin. Semoga apa yang Miss Putri ajarkan bermanfaat bagi anak-anak dan pembelajarannya alhamdulillah berhasil. Semoga dapat dipertahankan di pembelajaran Miss Putri selanjutnya. Oke, baiklah, karena pembelajaran yang Miss Putri lakukan kemarin kendala-kendalanya sudah teratasi dengan baik. Semoga tingkatkan lagi. Terima kasih sudah